Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemeriksaan liabilitas jangka pendek. 1. Mengetahui sifat dan contoh liabilitas jangka pendek. 2. Mengetahui tujuan liabilitas pemeriksaan jangka pendek. Yang ketiga, mengetahui prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Contoh-contoh liabilitas jangka pendek. 1. Utang usaha. 2. Pinjaman dari bank. 3. Bagian kredit jangka panjang yang jatuh tempo kurang dari setahun. Keempat, utang pajak. Kelima, biaya yang masih harus dibayar. Keenam, voucher payable. 7. Utang dividen. 8. Pendapatan yang diterima di muka. 9. Uang muka penjualan. 10. Utang pemegang saham. 11. Utang leasing. 12. Utang bunga. 13. Utang perusahaan afiliasi. Tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Menurut Agus, tujuan pemeriksaan liabilitas adalah untuk memeriksa 1. Terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka pendek. 2. Liabilitas jangka pendek tercantum di laporan posisi keuangan neraca, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap, dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Ketiga, semua liabilitas jangka pendek perusahaan yang sudah tercatat per tanggal laporan posisi keuangan neraca. Keempat, kewajiban sewa leasing jika ada sudah dicatat sesuai dengan SAK nomor 30 revisi 2011 tentang sewa. Kelima, biaya bunga yang terhutang dari liabilitas jangka pendek telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. 1. Pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka pendek. Yang kedua, minta rincian dari liabilitas jangka pendek, baik utang usaha maupun kewajiban lainnya. Kemudian, periksa penjumlahan, voting secara cocokkan saldonya dengan saldo utang buku besar. Yang ketiga, utang usaha, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subdiary ledger utang usaha. Yang keempat, secara tes basis, periksa bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier. Perhatikan apakah angkanya cocok dengan perhitungan matematik dari dokumen-dokumen tersebut dan otoritas dari pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kelima, seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasi, periksa perjanjian kredit, dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.